Okay, let's go. Oke teman-teman, ini saya mau pulang ya. Saya tunjukin jalur pulangnya. Kita nggak lewat yang Watulimo tadi, tapi kita lewat Dongko ya teman-teman. Barangkali teman-teman bisa jadi referensi baru. Kalau misal lewat Watulimo takut atau lewat Kampak Munjungan takut, ini kita lewat Dongko nih di sini ya. Nih masuk jalan raya. Jadi kita nggak lewat Munjungan ya teman-teman, kita lewat Dongko terus langsung Kampak. Bagaimana aksesnya coba nanti kita lihat ya, karena saya juga baru pertama kalau dari pantai Kuyon lewat Panggul itu baru pertama, lewat Dongko maksud saya. Karena saya dulu KKN di Kecamatan Suruh teman-teman. Kecamatan Suruh itu kalau naik lagi lajurnya ke Dongko lalu ke Panggul kayak gitu. Nah ini ada pertigaan ya, simpang 3 Tugu KS. Kita ambil kanan. Ini masuk di desa Ngelebeng. Nah itu ada rambunya ya, Trenggalek Munjungan. Cukup melelahkan ya teman-teman. Hari ini kita dapat berapa pantai ya? Pertama Kebo, kedua Kuyon, ketiga Lembah Watu Pawon, keempat Jokerto apa tadi, terus Pantai Konang. Terus kita habis pulang. Nggak sebanyak biasanya karena itu teman-teman, jaraknya udah jauh dari rumah saya, maksudnya jaraknya udah jauh. Jadi selain dari stamina juga dari baterai kamera HP itu juga berpengaruh ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih ada hari esok, nggak perlu kita terburu-buru. Tempat wisatanya nggak bakal pindah kok. Mungkin yang perlu dikhawatirkan kalau udah musim penghujan ya, mungkin akan sedikit mengganggu explore kita seperti itu. Ini ketemu di SPBU Panggul namanya. Untuk jalannya mirip-mirip JLS sih, tapi ini kayaknya bukan. Ini JLS atau bukan ya? Nggak tahu sih. Saking bagusnya jalan di daerah sini teman-teman, di Kabupaten Trenggalek ini, saya hampir nggak bisa bedakan mana JLS mana jalan reguler gitu loh, karena sama-sama bagusnya kayak gitu. Jadi buat ke Pantai Kuyon, Pantai Kebo dan Lembah Watu Pawon itu bisa diakses via Watulimo, bisa via letter S, jalur Kampak Munjungan bisa, jalur Dongko Panggul bisa. Ada 3 jalur teman-teman. Kalau tanya paling cepet sih tergantung domisili teman-teman sih menurut saya. Kalau tanya yang paling landai ya lewat sini yang akan kita lewatin ini. Kalau paling cepet dari rumah saya yang notabene saya di Tulungagung Timur ya tetap lewat Watulimo, lewat Puncak Paledaplang itu tadi.
Ini buat ngomong udah serak-serak suaranya teman-teman. Masih tersisa beberapa pantai sih untuk di Kecamatan Manggul teman-teman. Ada pantai Kili-Kili yang konservasi penyu ya, pantai Kili-Kili itu. Terus ada pantai apa lagi ya, pantai apa ya, lupa saya. Banyak kok di Panggul. Setelah kita eksplor ke 3 pantai tersebut, wah, saya nggak habis-habisnya mengucap puji kepada Tuhan ya teman-teman, karena pantainya sangat bagus sekali menurut saya. Tidak saya dapatkan di Tulungagung, tidak saya dapatkan di kota saya sendiri. Mungkin ada yang saya dapatkan tapi aksesnya nggak sebagus ketiga pantai tersebut. Secara view mungkin imbang, cuma secara akses nggak ada sih di pantai Tulungagung. Mungkin secara akses ada yang imbang kayak Midodaren sama Pantai Kebo atau pantai Kebo lah, Pantai Kebo. Tapi nggak berimbang lagi pada tiket masuknya, kayak gitu. Kalau ditanya mending mana, ya saya mending ke Trenggalek teman-teman. Nggak apa-apa lebih jauh, tapi dapatnya lebih bagus dan yang pasti lebih murah. Aja kalau dipertemukan sih sama aja sih. Kita ke Trenggalek kan otomatis, kalau saya pribadi sebagai warga Tulungagung ke Trenggalek kan butuh akomodasi yang lebih banyak tuh, ya kan? Buka akomodasi lebih banyak, itu sama aja kalau kita waktu kita explore ke Tulungagung sendiri. Bedanya kalau ke Tulungagung mungkin retribusinya lebih mahal, kalau Trenggalek lebih murah retribusinya, tapi ya Allah akomodasinya lebih mahal karena lebih jauh. Aduh, kesel tenan aku lur, ngomongnya sampai kami serontolan. Bisa simak aja jalan-jalan nih. Untuk jalannya mulus, itu loh yang saya herankan di Trenggalek ini teman-teman. Jalan utama mulus, akses ke desa mulus, akses ke pantai bagus, luar biasa sih menurut saya. Teman-teman yang ada mengira bahwa Trenggalek itu cuma isinya gunung, harus dolan atau pergi lebih jauh ke sini, cari tahu sendiri, nanti bakal menjilat ludahnya sendiri. Itu sih. Nah, kalau di sini lajurnya itu relatif lebih landai teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Pantai Kebo atau ke Pantai Kuyon, nyari jalur yang paling landai ya lewat sini, Dongko Panggul. Cuma agak lebih jauh dan lebih lama. Nah, tetap ada plus minusnya teman-teman. Jadi pertimbangkan kembali ya, seperti itu. Kalau misal nggak apa-apa dengan rute yang lebih jauh sama waktu yang lebih lama, ya silahkan kalau mau lewat sini. Karena untuk naik ke jalur Dongko ini teman-teman kalau dari Tulungagung atau Blitar ya, itu naiknya lewat Karangan teman-teman, Pasar Karangan itu ke selatan. Jadi agak lebih jauh gitu loh, ke baratnya lebih jauh, mendekati Galek kota. Nah kalau kita ke Watu Limo kan nggak perlu masuk ke Trenggaleknya, cukup lewat Badung, Kecamatan Badung Tulungagung, langsung naik Watu Limo, atau via JLS Perigi langsung naik Watu Limo langsung Munjungan. Makanya saya katakan lebih cepat via Puncak Pandaplang atau Watu Limo Munjungan. Itu memang kalau dari timur memang lebih cepat itu teman-teman, gitu. Kalau dari timur kita lewat Panggul atau kita lewat Munjungan, itu lebih jauh, terkesan kayak muter gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti ya, seperti itu. Kalau teman-teman
teman-teman mungkin dari daerah barat, misal dari Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, nah cocoknya lewat Panggul ini, nggak perlu ikutin trip saya yang lewat Watu Limo, nanti ya kejauhan. Jadi jauh enggaknya itu tergantung teman-teman sendiri domisilinya di mana, kayak gitu. Tetap subjektif tetapan. Kalau fokusnya bukan pada jauhnya, pada landainya, dalam tanda kutip jauh tidaknya itu dikesampingkan, maka yang paling landai ya lewat sini, lewat Panggul ini, karena jalannya lebar, nggak kayak di Kampak Munjungan, nggak kayak di Watu Limo Munjungan via Palandaplang. Relatif truk besar itu lewatnya sini teman-teman, karena lajurnya lebih lebar, jadi lebih aman. Kalau mereka kan mungkin cari amannya aja, karena bawa muatan kan, bawa tanggung jawab tuh. Kalau kita liburan atau dolan istilahnya, kita berpergian kan itu atas diri sendiri, nggak ada tanggung jawab gitu loh. Jadi ya terserah kalian mau pilih lajur mana. Yang penting kan tujuannya sama. Kalau lajur beda sih gak jadi masalah menurutku, malah bisa sharing sih, bisa saling bertukar informasi kayak gitu. Yang uniknya lagi itu sih teman-teman, waktu saya ke Pantai Kuyon sama Lembah Watu Pawon, dua pantai itu, dua destinasi sih. Kalau Lembah Watu Pawon itu kan memang bukan pantai tapi tebing. Dua destinasi itu ya teman-teman, itu destinasi yang bagus, tapi retribusinya seikhlasnya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak ngisi di kotaknya itu ya nggak ada yang marahin sih, cuma hati teman-teman bisa ada nggak rasa nggak enak gitu kalau nggak ngisi ke toplesnya itu. Kayak gitu. Yang saya heran kan pantai sebagus itu loh teman-teman, retribusi dibuat seikhlasnya. Aduh, jadi seakan-akan gimana ya, itu pun kalau disuruh bayar ya teman-teman, disuruh bayar 15.000 atau 20.000 karena kita dapat dua destinasi tersebut, saya nggak apa-apa teman-teman, karena sebanding dengan keindahannya, sebanding dengan akses masuknya yang mudah dan cor yang bagus kayak gitu. Mungkin teman-teman sependapat nggak sih? Kalau saya gitu teman-teman, kalau memang pantainya bagus, aksesnya bener-bener diperbaiki, disuruh bayar mahal gak apa-apa, ibaratnya impas gitu loh teman-teman. Jangan kemudian aksesnya udah gak dibangun, retribusinya minta mahal, pantainya juga biasa aja. Wah, ini sih kayak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu loh, kayak preman wisata. Ya itulah yang bikin wisata jadi sepi teman-teman. Kalau lewat sini Dongko Panggul ini lajurnya lebar, nanjaknya nanjak, cuma nggak kerasa gitu loh, nggak langsung curam nggak, tapi perlahan-lahan. Nanjaknya ini perlahan-lahan, tapi bukan berarti teman-teman meremehin ya, karena nanjak yang perlahan-lahan ini biasanya diremehin, sehingga nggak ngambil ancang-ancang, nggak nurunin gigi pada tengah-tengah jalan, nggak kuat tuh, akhirnya mundur kayak gitu. Ini udah masuk kecamatan Dongko ya teman-teman.
lajurnya seperti ini. Kalau teman-teman yang notabene nggak pernah ke pegunungan, saya saranin lewat sini aja sih. Nggak apa-apa terlalu jauh, tapi kan lebih aman kayak gitu. Kalau malam kayaknya di sini lebih ramai ya teman-teman, karena ini juga lajur alternatif dari Pacitan ke Trenggalek kayak gitu. Mungkin selanjutnya antara langsung ke Pacitan, ke Pantai Klayar sama Soge, sama ngabisin pantai yang di Panggul teman-teman, karena masih ada pantai Kili yang itu konservasi penyu, sama pantai apa ya satunya, lupa saya namanya. Itu satu lajur, maksud saya satu lajur ke Pantai Klayar via jalur selatan kayak gitu. Mungkin kapan hari ya, nggak langsung besok, saya butuh istirahat soalnya. Dan selain itu kita butuh edit juga videonya, sama untuk cakupan memorinya kan ya terbatas, jadi harus nggak satu all in gitu langsung diedit, jadi kan nggak. Dan yang paling butuh ketelatenan itu ngeditnya teman-teman, jadi nggak bisa asal ngedit, karena kita kan namanya kita bikin video, visinya atau misinya biar yang nonton itu nyaman kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman, komen, like kayak gitu. Terus terang saya bikin channel ini belum monetis, artinya saya belum dapat apapun dari YouTube, belum memenuhi persyaratan. Jadi besar harapan saya mendapat bantuan dari teman-teman semua yang menonton video ini, agar nantinya saya bisa eksplor lebih jauh lagi. Mungkin gak sebatas Jawa Timur, bisa ke Jawa Tengah, bahkan seluruh Pulau Jawa, bahkan ke seluruh Indonesia. Amin kayak gitu. Di sini udaranya mulai dingin ya teman-teman. Nah ini nanjak tapi jalurnya lebar. Nah teman-teman mungkin lebih suka kayak gini sih, meskipun nanjak, kalau jalurnya lebar itu nggak terkesan ekstrim gitu loh. Kan ada tuh sudut pandang yang kayak gitu. Gak apa-apa mas, lewat Panggul Dongko lebih jauh tapi jalurnya lebar, kan kita bisa lebih kencang memacu motornya. Oke, boleh jadi juga kayak gitu teman-teman. Pokoknya senyamannya aja lah, saya cuma nunjukin jalannya aja. Ini mulai dingin ya, masuk Kecamatan Dongko agak dalam, ini mulai dingin. Tuh nanjak teman-teman, cuma karena jalurnya lebar bersih, jadi kelihatan enak aja lajurnya kayak gitu. Sebenarnya sama-sama nanjak sih, tapi nggak setajam dua lajur yang saya kasihkan ke teman-teman ya, lajur Puncak Pandaplang Watu Limo sama lajur Tampak Munjungan. Nah ini agak hati-hati ya, jangan asal mendahului, kita nggak kelihatan yang dari lawan arah. Oke, kosong. Meskipun di Dongko ya teman-teman, lajurnya ini relatif landai, tapi ada kok salah satu lajur di sana itu yang sering terjadi mobil angkutan itu mundur teman-teman. Saya lupa namanya, waktu KKN dulu saya ingat ada lajurnya. Pokoknya di atasnya Kecamatan Suruh, yang tepatnya itu kalau ke kanan ke tebing Lingga, itu agak ke atasnya lagi itu ada lajurnya, namanya
pokoknya belakangnya derajat-derajat gitu loh. Saya lupa sih apa namanya. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang dari Dongko bisa disebutkan ya di komentar, sekaligus dijelaskan. Ketemu orang hajatan lagi teman-teman. Nah, kalau lewat Panggul nih mulus banget jalannya. Selain mulus, lebar. Model 5 juga mulus sih, cuma nggak selebar ini. Enak sih ini, kayak lajur-lajur di bendungan, jalur lajur-lajur di Ponorogo teman-teman. Mulus banget. Nah, ini teman-teman tinggal bandingkan sendiri mana lajur yang dipilih ya. Ini kayaknya ada orang meninggal sih. Oh bukan, infak masjid. Ini ada beberapa jalan yang masih dalam proses pembangunan, terasi ringnya ya, biar nggak longsor. Nah ya tikungannya tajamnya ya segini lah, tapi kan dalam keadaan jalan rata tuh, nggak kayak yang saya tujukan kayak di puncak Paldaplang sama Kampak Gandusari, Kampak Munjungan ya. Itu kan udah tikungannya tajam, nanjak pula. Kalau kayak gitu turun curam, nikung tajam pula. Wah, nah, ini nanjaknya sebenarnya lumayan teman-teman. Tapi karena jalannya mulus, lebar, jadi nggak kerasa loh, ya kan? Loh, tikungannya lumayan ini. Bahkan marka yang ada di tengah ini nggak pernah putus, tandanya memang nggak boleh mendahului saking banyaknya tikungan. Dengar-dengar teman-teman, Bendungan Tugu itu udah jadi sih. Saya mau ke sana sih. Waktu saya masih jadi sopir dulu, kirim Ponorogo kerap kali lewat sana. Waktu itu bendungannya masih dibikin sih, belum jadi. Tapi kelihatan dari reng-rengannya itu udah bagus sekali sih. Mungkin ketika udah ada waktu luang ya, kita mampir ke sana. Kalau sana itu relatif rawan longsor teman-teman. Jalur Trenggalek Ponorogo, jalur utama ya, itu relatif rawan longsor. Nggak tahu kenapa, kalau di sana itu saya waktu nyopir tuh lewat sana kerap kali longsor jalan. Mulusnya mulus sih, cuma ya itu. Ini perjalanan menuju rumah sampai di sini ya, ini 2 jam lebih, masih 2 jam. Itu jaraknya sekitar, tadi kalau dari titik awal saya sekitar 90 km. Itu setara mana ya? Tulungagung Surabaya berapa kilo ya? Tapi saya lebih senang lewat pegunungan kayak gini sih daripada jalur-jalur bypass gitu. Kan sepi, terus udaranya itu sejuk gitu loh teman-teman. Kalau lewat kota itu sudah macet, banyak bis yang ugal-ugalan, aduh. Oh enak rek dalane. No, itu di mapnya kelihatan ya,
jalannya meliuk-liuk. Ini jalannya agak mulai kasar sih. Rambunya turunan curam. Oke, aman. Relatif sepi kan, enak kan lewat sini. Tapi ya itu lebih jauh. Ini yang bahaya teman-teman, dari depan nggak nampak soalnya, hati-hati ya. Beberapa apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ada apa ya ini teman-teman? Oh, ada perbaikan jalan ya teman-teman. Oh, longsor, ya Allah, longsor sampai jero nih. Nah, perlu dipertimbangkan kembali ya teman-teman yang mau bawa mobil. Saya nggak tahu kalau ternyata ada longsor seperti ini. Ya tetap bisa sih, cuma agak macet nanti. Kalau nggak mau macet, ambil pagi aja, yang notabene lalu lalangnya masih sepi. Jadi kalau baca Google Map ada warna orange atau merah, itu tandanya lagi padat jalannya teman-teman. Biasanya ada macet atau ada situasi tertentu gitu. Kumontori jane dikek yo opo to? Kayak di fogging nih bur. 4 tak rasa 2 tak. Ambil kau enak macam. Ayo Pak D, salib Pak D. Nah, melu. Gak ketoro lah. Oke. Rambunya jangan curam. Persiapan aja.
sedikit kasar ya teman-teman. Masuk wilayah ini aspalnya mulai sedikit kasar, nggak sehalus yang tadi. Ini ibu-ibu lagi berangkat becek ya, teman-teman. Ini jauh sekali ya teman-teman, baterainya tinggal 37%. Tuh gimana nih? Cukup atau enggak ini sampai turun ke bawah? Semoga aja cukup ya, biar teman-teman nanti nggak bingung gitu loh. Ini kan saya lajur pulang, kalau lajur naiknya kan teman-teman nanti nggak tahu titiknya dari mana. Agak macet ya teman-teman, depan ada truk dump. Nah buat teman-teman yang pulangnya lewat rumahnya Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, ambil lajur kiri bisa, lebih dekat. Ini lajur ke Suruh ya teman-teman, turunnya nanti di Karangan. Kalau ini saya ke lajur Kampak. Ataupun teman-teman yang dari rumahnya di bagian timur Blitar mau lajur yang lebih landai tadi ya, belok ke kiri
Nanti ikutin jalan aja, nanti turunnya di Kecamatan Karangan. Kalau dari lajur kota Trenggaleknya nanti ketemunya di Pasar Karangan ke selatan itu loh teman-teman. Mungkin saya lewatkan Karangan aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Kalau lewat Kampak kan udah saya kasihkan video tuh, waktu saya turun via Munjungan langsung ke Kampak, lajurnya sama-sama sih. Nah tadi tebusnya sini, jadi yang saya tunjukkan itu jalur Tabasan, ini jalur utamanya. Ini lebih jauh. Kalau lewat Kampak lebih dekat, cuma yaitu lajurnya itu ya seperti yang saya videokan sebelumnya, ketika saya dari Munjungan langsung turun via Kampak Gandusari. Kalau ini turunnya kita lewat Suruh Karangan kayak gitu. Saya carikan jalur yang lebih landai buat teman-teman bisa jadi referensi ya. Ini susahnya kalau ada truk besar kayak gini, agak susah sih buat dahuluin, terlalu makan jalan. AE, nah ini orang Pacitan kayaknya, dari Pacitan mau ke Kediri atau Surabaya mungkin ya, dia lewat sini. Nah, agak susah buat dahulin karena lajurnya kayak gini teman-teman, nikung, nggak kelihatan yang dari depan. Cek baterai dulu 27%, semoga cukup sampai bawah agar teman-teman nanti bisa tahu kalau dari bawah itu lajurnya ambilnya sebelah mana sih, biar bisa lewat lajur ini. Agak saya pacu lebih cepat ya, karena kita baterainya tinggal dikit. Nyukupin baterai sama nyukupin rutenya biar sampai ke bawah. Kayu ya, L300 mat berat ini. Udaranya udara kayak mau hujan teman-teman. Semoga kita bisa turun sampai bawah, nggak sampai kehujanan.
teman-teman kalau lewat sini. Cuma ya itu jauh sekali teman-teman, apalagi teman-teman yang domisilinya sama kayak saya di daerah timur, Rejo Tangan, Ngunut kayak gitu. Ini nanti ketika turun ke bawah kita ke timurnya lebih jauh lagi karena kita ini pakai lajur paling barat gitu. Sumber Bening ya. Ini nggak tahu sih desa masuknya Kecamatan Suruh atau masih Ndongko. Ini ada hajatan ya. Kalau dibilang cepet emang cepet naik matic sih. Kalau lajur kayak gini ya teman-teman, ini enaknya pakai matic. Rest area juga teman-teman, misalnya teman-teman kecapean karena ini memang lajurnya jauh sekali kalau lewat sini. Masih 64 km menuju ke rumah saya teman-teman. Keluar desa Sumber Bening. Sepanjang jalannya mulus ya, makanya saya bilang ini adalah lajur paling landai atau paling nyaman buat ke Pantai Guyon, Kebu dan lain sebagainya ya. Tapi kalau teman-temannya dari Blitar ke Tangan ya itu konsekuensinya akan kejauhan, muter, istilahnya muter.
suasananya malam baiknya lewat sini karena lajurnya ada lampunya tuh, jadi relatif terang. Kaget aku. Soalnya mulai agak bergelombang ya sampai sini. Belum terlalu hafal untuk jalan ini, jadi banyak-banyak ngerem. Semakin dingin, ini kayaknya udah masuk kecamatan Suruh sih. Tapi nggak ada tanda-tanda tulisan kalau masuk kecamatan Suruh juga. Dingin banget teman-teman. Ini padahal siang, ini jam 2 lebih. Ada tikungan tajam ya. Nih tikungan tajamnya. Banyak hutan dengan pepohonan yang tinggi-tinggi. Nah, ini ada longsor lagi kayaknya. Oh iya teman-teman, hati-hati ya karena musim penghujan mulai banyak yang longsor nih. Saya tarik lagi ya omongan saya yang di awal tadi, yang saya bilang jalur Ponorogo lebih mudah longsor Trenggalek Ponorogo, ternyata di sini sama. Nah kayak gini, kalau ada longsor resikonya kayak gini. Jadi teman-teman yang tadi udah merasa senang, udah ada lajur yang enak buat ke Kebu sama Kuyan, kayaknya bakal sedikit merenung ya karena lajurnya ada beberapa yang longsor. Tapi kalau teman-teman pakai sepeda motor sih bukan suatu masalah. Itu bermasalah bagi mereka yang pakai roda 4. Oke. Ini udah mulai dekat ke dataran rendah ya, kelihatan kan? Ada banyak pemukiman juga, kelihatan juga. Enak sih jalannya.
Meskipun mulus tapi nggak bikin ngantuk juga sih kalau lewat sini, karena emang lajurnya sedikit, trek lurusnya sedikit, jadi teman-teman pasti selalu merasa waspada. Jadi kalau misal kecapean banget ya istirahat ya teman-teman, jangan dipaksakan, berbahaya. Bagus juga sih untuk view-nya, nggak kalah sama lajur Bandung Watulimo sih, nggak kalah menurut saya. Kalau di sini view-nya pohon, kalau di Bandung Watulimo view-nya pohon plus gunung ya. Kalau di Puncak Paldaplang view-nya perkebunan cengkeh sama pantai. Pas di puncaknya kelihatan tuh pantai-pantainya. Ada beberapa warung dan sedikit angkring ya buat istirahat. Agak mulai padat sampai sini. Agi Z1 ini kayaknya orang Nganjuk sih, Agi Nganjuk sih kayak ini. Kode YZ itu biasanya Nganjuk kalau nggak salah ya, atau malah Trenggalek sih, saya agak lupa. Pokoknya masing-masing punya 2 sampai 3 kode. Trenggalek sih kayaknya. Kalau Nganjuk itu apa ya? U kayaknya, U sama V kalau nggak salah sih, UVW mungkin. Tiga kendaraan ya teman-teman, ini agak susah sih buat mendahuluin satu aja, cicil. Muatan berat, overload. Selamat jalan, ini selamat jalan, maksudnya selamat jalan kecamatan apa? Kecamatan Dongko. Nah, ini udah sampai di titik naiknya ya teman-teman. Baru titik naiknya. Kalau titik dari jalur kotanya saya kasih tahu. Pule ke kiri, Tulungagung Blitar lurus. Pule itu kecamatan juga di Trenggalek, tapi dia gak punya pantai karena pegunungannya itu berada di utaranya pantai. Nah ini wisata Tembing Liga, saya dulu KKN di sini teman-teman, belok situ. Ini masuknya kecamatan Suruh. Buat sekedar informasi, dulu Suruh ikutnya di Dongko ya teman-teman, bukan kecamatan. Terus ada pemekaran, akhirnya Suruh dibuat kecamatan sendiri karena dianggap Dongko ini terlalu luas kayak gitu. Jadi Suruh adalah yang berbatasan sama dataran rendah. Udah sampai Suruh sih udah deket sini untuk dataran rendahnya, karena dia kecamatan paling bawah, kecamatan pegunungan yang paling bawah itu Suruh. Daihatsu Espas, ayo Pak. Apa? Udah sampai Suruh itu landai teman-teman, jalannya udah landai.
Kalau lewat sini sekali teman-teman nggak bisa ngedahuluin truk besar kayak gitu tadi, maka ya lebih lama lagi kalau lewat sini. Jadi skill tetap berpengaruh juga ya teman-teman, sama nasib tetap mempengaruhi. Ini udah enak banget sih kalau di sini Jembatan Suruh ini. Untuk kecamatan berikutnya yang di dataran rendah yaitu Kecamatan Karangan. Aduh, longsor lagi nih. Ya ini ya teman-teman, minusnya kalau lewat sini banyak longsornya. Longsor lagi kan. Enggak sih ya ini longsor terus udah hampir selesai diperbaiki. Memang gitu ya jalan kalau di pegunungan, penyakitnya itu. Untungnya ini belum musim penghujan tapi udah mulai diperbaiki, karena kalau udah musim penghujan kan akan sangat susah buat memperbaiki. Baterainya habis teman-teman. Aduh, belum sampai ke dataran rendahnya loh ini. Coba saya ganti baterai ya, barangkali ada sisa sedikit 10%-an, mungkin masih cukup lah. Nah, depan ini ada perempatan ya teman-teman. Kalau ke Tulungagung kita ambil kanan, Ponorogo Madiun lurus. Jadi titiknya di sini teman-teman. Ini lajur kota ya. Titik awalnya bisa teman-teman ingat sendiri ya. Mapnya ke Koramil Karangan gitu aja. Jadi lampu merahnya itu pasti Koramil Karangan.
ini masih lurus ya teman-teman. Ini teman-teman lajur kotanya ya, saya kasih tunjuk dulu ciri-cirinya. Karena saya rumahnya Tulungagung, maka saya ambil ke arah kanan. Ini namanya simpang 3 apa ya ini namanya, ntar nggak kelihatan soalnya. Pokoknya ciri-cirinya itu simpang 3 yang ada jembatannya teman-teman. Itu salah satu ciri-cirinya sih. Nih simpang 3 yang ada jembatannya ya teman-teman. Bisa diingat-ingat ya. Pasar Karangan ini namanya. Tuh Pasar Rakyat Jaraan. Nah ini ciri-cirinya. Pokoknya ada jembatan kuning ini Bang Jo, yang ada jembatan kuning, habis ada tulisan ini, habis tikungan itu ambil kiri kalau mau ke akses ke Dongko Manggul, kalau mau ke Mati Kebo ya. Kalau dari Ponorogo Madiun ambil kanan, gitu aja. Oke mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.